Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan gua Fauzan Mario. Dan buat kalian yang sekarang ini sedang berada di umur 28, 29, 30, 31, 32 dan seterusnya, pernah gak sih kalian mikir gini? Kayaknya hidup masih gini-gini aja, gaji UMR, masih ngekos, makan sehari-hari kadang cuma Indomie doang, masih mikirin cicilan apa yang belum lunas, tabungan habis buat ganti aki motor bulan kemarin. Tapi kok udah mulai ditanya kapan nikah? Umur segini kok belum nikah-nikah? Atau mungkin ketika kalian buka Instagram terus lihat story teman-teman kalian yang udah pada nikah, lagi resepsi, lagi honeymoon, terlihat begitu bahagia dengan keluarga kecil mereka, dengan kehidupan baru mereka. Bikin kalian kadang jadi mikir, gue kapan ya? Kok gue belum nikah-nikah kayak mereka ya? Kenapa orang-orang ini bisa terlihat begitu mudah, sementara gue nggak bisa? Gue tahu keresahan seperti ini kadang memang terasa menyebalkan bahkan menyakitkan. Karena gue pun juga pernah berada di sana teman-teman. Bukannya kita nggak mau nikah. Bukannya orang-orang yang sedang dalam proses ini nggak niat untuk membangun keluarga. Tapi karena kita tahu kalau hidup itu lebih dari sekedar sah. Kita nggak takut menikah. Tapi kita takut gagal jadi kepala keluarga. Ada kebutuhan yang harus dipenuhi, cicilan yang harus dibayar, tempat tinggal yang harus disediakan, harga rumah yang makin gak masuk akal sementara pemasukan segitu-gitu aja. Tapi di sisi lain, banyaknya tekanan yang kita terima, tuntutan dari orang tua, calon mertua, atau bahkan dari pasangan, yang bilang kalau udah nikah aja keburu ketuaan, kalau nikah nanti ada aja pasti rezekinya. Ditambah maraknya konten-konten pasangan muda bahagia di sosial media yang seolah menunjukkan kalau nikah muda itu adalah sebuah pencapaian yang harus dibanggakan. Tentu tidak salah kalau hal ini lama-lama bikin kalian jadi mikir, sebenarnya yang bener itu nikah dulu atau mapan dulu sih? Punya uang dulu baru nikah atau nikah dulu baru berjuang bareng-bareng? Mana yang bener? Jadi belakangan ini gue tuh banyak sekali menerima cerita atau curhat dari teman-teman sepantaran gue yang belum nikah, cowok, usia kira-kira ya 28 sampai 30, 31, 32 lah. Tentang sebenarnya apa aja sih yang harus disiapkan sebelum nikah untuk seorang cowok. Apa yang membuat gue dulu berani memutuskan untuk menikah, dan apakah mereka salah ketika mereka memutuskan untuk menunda pernikahan di usia 30-an demi mengejar penghasilan di saat tekanan dari pasangan semakin besar. Ya ternyata lumayan banyak lah teman-teman gue yang sedang berada di fase yang mungkin juga sedang kalian rasakan sekarang. Dan sebagai seorang pria yang sudah menikah, jadi kepala keluarga dan pernah merasakan keresahan yang sama seperti yang mungkin sedang kalian rasakan sekarang, menurut gue antara mapan dulu atau nikah dulu, tentu yang harus dicapai lebih dulu adalah mapan dulu. Ya karena lu akan membawa seseorang yang lu cintai untuk masuk ke dalam kehidupan lu, yang mana seseorang yang lu cintai ini juga sudah pasti dicintai juga oleh kedua orang tuanya dan dibesarkan dengan keringat dan jerih payah oleh orang tuanya. Jadi kalau lu emang beneran sayang, beneran cinta sama calon pasangan lu, sama cewek lu yang sekarang yang pengen lu nikahi, maka ya udah selayaknya lu berusaha untuk memberikan kehidupan yang terbaik buat orang yang lu cintai beserta keturunan lu nantinya. Jadi ya sebagai cowok yang nantinya akan menjadi kepala keluarga yang memberi nafkah nggak cuman ke istri tapi juga ke anak-anak lu dan mungkin ke mertua lu atau orang tua lu, ya sudah pasti dong mapan dulu itu penting pak. Cuma yang sering jadi masalah adalah level mapannya ini seberapa? Apakah harus punya rumah sendiri, mobil sendiri, motor sendiri, bebas dari cicilan apapun, atau punya gaji puluhan sampai ratusan juta kayak standar TikTok yang sering kita lihat? Ya bisa jadi. Kalau emang lu mampu mencapai semua itu di waktu yang tepat ketika tekanan untuk segera menikah dari orang tua, calon mertua, atau bahkan dari pasangan lu sudah mulai datang, tentu itu hal yang sangat bagus dan tidak akan jadi masalah tentunya. Tapi realitanya, standar kemapanan yang sering kita lihat itu kan belum tentu realistis untuk semua orang ya. Kalau sekarang umur lu 30-an, gaji lu masih UMR, sementara standar mapan lu adalah Timothy Ronald, ya jauh pak. Kasihan cewek lu kalau cewek lu seumuran sama lu. Mau nunggu sampai kapan?
Meskipun gue tahu maksud kalian baik, gue tahu kalian nggak pengen istri dan anak-anak kalian nanti hidup susah, kalian pengen mengusahakan sebaik mungkin, kalian pengen bekerja sekeras mungkin, biar calon pasangan kalian nanti atau keturunan kalian nanti nggak perlu merasakan hidup yang sesulit kalian sekarang, nggak perlu jadi bagian dari perjalanan lu yang begitu menyakitkan. Pokoknya cukup lu aja deh yang ngerasain sakit-sakitnya. Calon istri lu dan anak-anak lu nanti nggak usah lah ngerasain itu. Ya gue tahu maksudnya baik teman-teman, dan itu nggak salah. Setiap cowok memang harus punya pemikiran itu, karena tugas untuk meningkatkan derajat keluarga dan memberikan kehidupan yang layak, yaitu kodratnya kita cowok. Tapi kitanya juga jangan egois Pak, karena realitanya tidak semua niat baik itu bisa memberikan impact seperti yang diharapkan. Jadi meskipun niat lu baik, tapi kalau realitanya niat baik lu justru malah membuat calon pasangan lu jadi menderita, jadi resah, dan mempertanyakan keseriusan lu, maka saat itulah mungkin sebagai cowok ada kalanya kita perlu menurunkan ego untuk mau berkompromi lah. Karena kenyataannya banyak sekali teman-teman cowok-cowok yang sebenarnya punya niat baik, tapi karena dia tidak mampu untuk melihat permasalahan dari sudut pandang yang berbeda, dia hanya ingin memperjuangkan keinginannya aja tanpa mau berkompromi dan mendengarkan pendapat dari orang yang akan dia pimpin nantinya. Seringkali hal-hal seperti itu justru malah merusak hubungan yang udah bertahun-tahun Pak. Jadi berantem, jadi nggak yakin satu sama lain, dan akhirnya hubungannya selesai. Pisah, nggak jadi nikah, cuma karena niat baik yang tidak mampu disampaikan dengan cara yang baik juga. Jadi sekali lagi, kemapanan seorang cowok sebelum menikah itu emang sepenting itu teman-teman. Karena yang namanya hidup udah pasti butuh biaya. Apapun butuh biaya zaman sekarang. Tapi standar mapannya ini loh, ini relatif teman-teman. Dan menurut gua, sebagai orang yang pernah berada di fase itu, standar mapan seorang cowok menurut gua adalah kesepakatan. Ketika lu menerima tekanan yang begitu besar untuk segera menikah, entah itu dari pasangan, dari orang tua, atau dari calon mertua, sementara lu sendiri masih merasa kalau penghasilan lu nggak akan cukup untuk kehidupan setelah pernikahan, maka cobalah untuk terbuka sama calon pasangan lu. Terus terang aja berapa gaji lu, terus terang aja berapa beban yang harus lu tanggung. Mungkin lu harus ngebiayain adik lu, orang tua lu, atau siapapun itu. Atau mungkin lu punya beban hutang yang harus lu cicil setiap bulannya. Termasuk setelah menikah dengan kondisi finansial lu yang seperti ini, kalian bisa tinggal di mana? Apakah ngekos dulu, ngontrak dulu, atau bahkan tinggal sama orang tua, atau langsung KPR? Gimana pembagian penghasilan setelah menikah? Apakah istri lu nantinya boleh bekerja atau tidak? Kalau perlu jelasin juga prospek kerja lu gimana. Mungkin sekarang ini banyak sekali simbol-simbol kemapanan yang belum bisa lu capai, tapi lu punya prospek kerja yang bagus, jenjang karir yang jelas yang mungkin bisa mencapai level kemapanan yang lu inginkan suatu hari nanti, mungkin 2 tahun, 3 tahun, atau 5 tahun setelah menikah. Ya pokoknya apapun hal-hal yang krusial itu, cobalah untuk berani mendiskusikan itu di awal dengan kepala dingin teman-teman. Karena kebanyakan teman-teman gue yang akhirnya sering berantem sama pacarnya karena masalah-masalah seperti ini, mereka tuh sulit sekali untuk menjelaskan hal-hal semacam ini gitu. Mereka pikir nggak usah dijelasin, harusnya pasangan udah ngerti. Orang gue tiap hari kerja, orang gue tiap hari menunjukkan keseriusan gue dengan bukti nyata. Sementara pasangannya, ceweknya, terus-terusan nuntut karena memang tidak pernah diajak diskusi. Semua tuntutan selalu diselesaikan dengan kepala yang panas, sampai akhirnya niat baik ini justru malah memberikan impact yang sebaliknya. Jadi malah menimbulkan masalah yang lebih besar lagi. Kita tuh harus tahu teman-teman kalau cowok itu makhluk visual, sementara cewek makhluk verbal. Cowok itu bisa paham hanya dengan melihat, sementara cewek dia bisa paham kalau dijelaskan. Itulah kenapa kalian pasti sering kali lihat di luar sana pasangan-pasangan yang cowoknya jelek, ceweknya cakep. Kenapa? Karena cowok melihat cewek secara visual, sementara cewek melihat cowok secara verbal. Apa yang dia katakan ini bisa meluluhkan hati cewek. Masalahnya adalah cowok tuh seringkali berpikir kalau cewek adalah makhluk yang sama. Cowok pikir cewek juga bisa menilai hanya dengan melihat. Padahal enggak. Cewek tuh harus dijelasin.
Dan kalau seandainya setelah diskusi panjang ternyata cewek lu bersedia untuk menerima semua konsekuensi ketika memutuskan untuk tetap menikah dengan kondisi yang masih seperti sekarang ini, cewek lu ternyata nggak masalah kalau di awal-awal nikah harus merintis dulu, harus tinggal sama orang tua, ngekos, atau mungkin ngontrak, atau mengalami berbagai keterbatasan karena memang kondisi lu masih sangat amat terbatas. Dan ternyata cewek lu lebih memilih untuk yang penting nikah dulu, nanti kemapanan kita capai bareng-bareng. Meskipun mungkin gua tahu lu pasti ngerasa berat untuk menerima itu, karena sebagai cowok, ya gua tahu kita nih pengen yang terbaik. Gua tahu lo pasti ngerasa berat karena ya pasti ada rasa kasihan ketika membawa seseorang yang lo cintai ke dalam proses lo yang masih terasa menyakitkan. Tapi menurut gua ya udah nggak apa-apa. Solusi terbaik kadang memang bukan hal yang menyenangkan. Toh kalian udah sepakat. Artinya lo udah bisa dibilang mapan sesuai standar kalian berdua, bukan sesuai standar TikTok. Keterbukaan finansial sebelum menikah itu memang sepenting itu, teman-teman. Karena realitanya banyak sekali pasangan-pasangan muda yang cerai karena setelah menikah dia baru tahu kalau ternyata suaminya gajinya kecil, punya beban utang yang gede, harus ngebiayai keluarga besar, dan berbagai beban-beban lain yang ternyata selama ini tidak berani untuk didiskusikan. Jadi kalau lu beneran serius dan pengen pernikahan lu baik-baik saja, jangan gengsi untuk mendiskusikan hal-hal semacam ini kalau lu emang beneran seserius itu. Dan tentu diskusi semacam ini dengan pasangan tentu sesekali akan menimbulkan letupan-letupan emosi yang terasa menyebalkan. Karena logika dan perasaan seringkali memang berlawanan. Tapi sebagai orang yang akan memimpin keluarga nantinya, ya anggap aja hal-hal seperti ini adalah ujian pertama lu sebagai pemimpin keluarga. Gimana caranya lu mencari jalan keluar di tengah kondisi yang semakin tidak nyaman? Gimana caranya lu tetap bersikap tenang dan netral untuk mencari solusi terbaik tanpa menyakiti pasangan lu, dan gimana caranya lu bisa membawa pasangan lu untuk mendiskusikan hal-hal yang realistis. Memang gak gampang, teman-teman, gue tahu karena gue juga pernah berada di sana, dan memang sesulit itu ngomongin persiapan nikah dan ngomongin finansial sama pasangan. Tapi ketika satu langkah yang berat ini sudah kalian lewati, artinya satu akar masalah yang besar sudah kalian hadapi, sudah kalian selesaikan. Tinggal gimana caranya ke depan kalian ngatasin masalah lain yang mungkin akan jauh lebih besar bareng-bareng. Karena sekalipun lo udah mencapai kesepakatan sama calon pasangan lo, cobaan pernikahan itu nggak berhenti sampai situ, teman-teman. Masih ada ekspektasi keluarga besar yang tidak terlalu berguna, tapi nggak kalah memberatkan. Dan seringkali ekspektasi keluarga ini jauh lebih berat daripada menghadapi ego pasangan. Karena yang bermain udah bukan cuma dua kepala. Bisa jadi keluarga besar, om lu, tantenya dia, kakeknya dia, segala macem, banyak lah. Cuman untuk bagian yang itu gue pernah bahas di video gue yang ini. Kalau kalian tertarik silahkan tonton dan sampai ketemu di video selanjutnya. See ya.